Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu lagi di hari ini, Rabu 9 Desember 2020. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, sebelum kita melakukan aktivitas kita masing-masing, baiklah kita bersekutu kepada firman Tuhan yang tertulis dalam Zakaria 2 ayat 14. Zakaria 2 ayat 14, demikian bunyinya. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai Putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, satu hal yang paling dekat dengan kehidupan manusia adalah perselisihan ataupun perpecahan. Baik dalam berumah tangga, suami dan istri, atau anak dan orang tua, atau bahkan kepada saudara, kepada abang, kepada kakak, atau kepada semua. Di tengah-tengah kehidupan kekristenan juga, bahkan di kehidupan gereja, perselisihan kerap terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, seperti yang tertulis dalam Zakaria pasal 2 ini, terkhusus dari ayat 6, ternyata bangsa itu telah mengalami perpecahan yang membuat mereka menjadi terpecah 4. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perselisihan itu wajar dan itu normal, tetapi perpecahan itu tidak diinginkan. Kita mau lihat Bapak Ibu, karena kita mau belajar di hari ini, di pagi ini, mengapa perselisihan itu bisa terjadi tetapi perpecahan itu tidak boleh terjadi sama sekali. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tertulis dalam Zakaria 2 ayat 6, di mana bangsa Israel sudah terpecah menjadi 4 bagian. Yang menjadi pertanyaan, apakah bangsa pilihan itu benar-benar Allah kehendaki terjadi perpecahan di antara mereka? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus belajar dari Zakaria 2 ayat 10 ini. Ternyata nubuatan yang terjadi di perjanjian lama ini bukan hanya sekedar kelahiran Kristus yang akan kita sambut, tetapi berbicara tentang perdamaian. Ketika kitab Zakaria 2 ayat 10 berbicara tentang kedatangan Tuhan di tengah-tengah para bangsa pilihan, ini bermaknakan perdamaian terjadi di tengah-tengah mereka. Sederhananya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perpecahan itu terjadi karena manusia itu, perpecahan itu terjadi karena bangsa itu, tetapi inisiator daripada pendamaian adalah Allah sendiri. Kita boleh lihat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di atas di ayat kita ini, baik dari ayat 9, di mana Allah sebagai inisiator pembawa damai. Allah sendiri yang menawarkan perdamaian di tengah-tengah bangsa Israel. Di ayat yang ke-10, firman-Nya bertuliskan, Dia datang di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Karena ketika Allah telah diam di tengah-tengah kita, maka suka dan damai itu pasti singgah dalam kita. Sekarang tergantung kepada kita, apakah kita mau bersorak-sorai menyambut kehadiran Dia dalam kehidupan kita? Di samping daripada itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bukti orang Kristen yaitu menyambut kehadiran Allah dalam kehidupannya adalah terjadi perdamaian di hidupnya. Tidak ada perselisihan, tidak ada sampai kepada perpecahan. Gereja yang belakangan ini, gereja yang semakin dewasa, sepastinya akan digoyang oleh angin perselisihan, bahkan sampai merujuk kepada perpecahan. Iman orang Kristen semakin dewasa akan semakin dimatangkan dengan perselisihan. Tetapi bagaimana iman itu semakin dewasa, semakin matang, mampu melihat, mampu menerima kehadiran Allah sebagai pendamai dalam hidupnya. Kiranya hari ini, di hari Rabu ini, di Advent kedua kita ini, kita semakin menyadari bahwa keselamatan dari Tuhan semakin dekat kepada kita melalui pengaruniaan Kristus di tengah-tengah hidup kita. Terpujilah Allah pemilik kehidupan, kiranya kita terberkati dalam kehidupan kita dan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom.